From class 12, Multimedia will interview young people here with the them of the positive and negative side of Generation Z. Before going to Arini friend to contact and interview actual friend, we'll explain a little about Generation Z. The emergence of Generation Z has really changed our social and cultural background. They are really good at technology, but yes, there are pros and cons too. Some tribal people share the colors of tolerance that they bring, but there are those who are worried about the effect of social media and the lack of direct interaction. There are those who appreciate the sophistication of their technology, but there are also those who are afraid of dependence. So we need to understand and appreciate the various view about Generation Z with its really changing our worldview. So we will find out with young people here belong to Generation Z. Let's follow. Oke, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arini Nur Khalifah. Di sini saya ingin mewawancarai kalian, yaitu tentang generasi Z. Kalau nama saya Ian Ivanovic. Nama saya Muhammad Alvin. Tahukah kamu termasuk dalaman generasi Z atau bukan? Ya, kalau dilihat dari tahun lahirnya Gen Z, dari tren-tren itu kan dimulai dari tahun 2004 ya. Berarti kita lahirnya 2005-6 ya. Berarti kita masih termasuk. Ya, kita masih termasuk generasi Z. Oke, beralih ke pertanyaan kedua. Kamu setuju gak sih dalam perubahan Gen Z ini? Perubahan Gen Z dari zaman ke zaman itu ya. Mungkin karena dari pertama itu kan generasi milenial ya. Generasi milenial itu belum terlalu bisa teknologi. Kenapa teknologi itu kan belum maju waktu itu. Kalau Gen Z sekarang kan anaknya bisa mudah berubah-ubah gitu. Tapi terkadang juga ada selisih paham sosial antara Gen Z sama generasi sebelumnya. Kalau saya sih setuju aja. Oke, beralih ke pertanyaan ketiga. Apa alasannya jika dikatakan Gen Z? Kalau saya sih alasannya karena sebelumnya kan generasinya kan namanya X ya. Nah, mungkin mereka itu ambil nama dari alfabet gitu. Tadi X kan Y, apa itu Z. Nah, mungkin seperti itu. Kalau saya sendiri sebenarnya sebelum ada generasi Z, kenapa bisa dikatakan generasi Z? Z itu kan maksudnya teknologi gitu. Terus sebelum generasi Z itu ada generasi milenium, bukan X ya. Itu bukan X. X setelahnya Z. Oke, beralih ke pertanyaan keempat. Dampak positif Gen Z itu seperti apa ya? Dampaknya itu Gen Z itu rata-rata anaknya tuh ngalem-ngalem gitu. Bukan ngalem gimana ya, kayak alay ya. Kayak seperti disuruh sedikit gini dikasih tugas gini gitu. Suka mengeluh. Jadi rata-rata kayak seperti itu. Jawaban saya sama-sama. Oke, pertanyaan kelima. Kalau dampak negatifnya apa? Kalau saya sih dampak negatifnya kan seperti generasi kita menjadi malas gitu kan karena ada gadget gitu. Seperti itu. Ya sama sih, karena ketergantungan sama teknologi jadi bikin orang malas berpikir. Kalau malas berpikir ya nanti gak bisa maju. Oke, beralih ke pertanyaan nomor 6. Apa yang menjadi kelebihan pada Gen Z? Kelebihan dari Gen Z itu lebih ke keterampilan sama skill sih. Soalnya Gen Z sendiri bisa bersaing sama generasi sebelumnya atau sama orang-orang yang lebih tua gitu lewat dari skill, pengetahuan, sama bagaimana mereka berpikir. Seperti itu. Jawaban saya sama. Kembali ke pertanyaan 7. Dalam dampak negatif kamu bersiap bagaimana? Dampak negatif dari Gen Z itu tadi tuh. Bersiap bagaimana itu pertama itu kita harus memilih terlebih dahulu, memilah informasi yang masuk di teknologi, memanfaatkan teknologi dengan tidak berlebihan. Terus bagaimana cara kita juga menyaring informasi juga sama sih sebenarnya. Cuma asalnya itu dari itu tadi internet. Jadi persiapan saya itu cuma satu, ya saring aja, ambil yang baik, buang yang buruk. Sama. Mas Alvin. Sama. Berlanjut ke pertanyaan nomor 8. Manfaat apa yang kamu rasakan pada generasi Z?
Mungkin dari situ balik lagi ke internet, soalnya itu kemudahan. Gen Z itu lebih mudah memperoleh informasi dengan cepat, pengerjaannya juga lebih cepat, sama apalagi ya. Kalau Gen Z sendiri kan juga anak-anaknya itu mudah paham akan teknologi. Jadi saya rasa seperti itu. Manfaat apa yang kamu rasakan pada generasi Z ini? Kalau menurut saya manfaatnya itu internet ya. Mulai dari internet, transportasi, teknologi itu udah maju. Jadi Gen Z itu tinggal menerapkan, ambil, pakai, manfaatkan, pilih seperti itu. Kemudahannya tinggal ketik-ketik aja. Kalau yang lain mungkin harus lebih ke orang-orang kan lebih ke etika gitu kan. Itu permasalahan dari si Gen Z sendiri. Cuman kalau ke kelebihan lagi atau keuntungannya ya tadi kamu dapat mudah mendapatkan informasi, memperoleh apa yang diinginkan, dan itu cuma dalam satu genggaman tangan saja. Oke, jika Anda. Ya sama seperti saudara Ian. Oke, lanjut pertanyaan nomor 9. Menurutmu yang sangat populer di kalangan Gen Z ini apa saja? Kalau menurut saya itu yang lagi tren di internet sekarang, yang lagi tren di internet seperti bercanda seperti itu, sering itu saya sendiri juga mulai agak enak dengarnya. Terus hal-hal lagi itu seperti kayak outfit, terus model percakapan seperti anjay, becir gitu, kan sering itu dipakai di trennya. Terus tren apa lagi itu? Karena si Gen Z itu lebih ke mengacu pada tren daripada ke meta trennya itu kan banyak sekarang, kayak meme, outfit, fashion, makanan itu udah sering yang disukai Gen Z sih. Jika Anda. Boleh diulangi lagi pertanyaannya, saya lupa. Menurut Anda yang sangat populer di kalangan Gen Z ini apa saja? Populer sih seperti kayak apa itu, grup band BTS gitu loh, kan itu kan populer di kalangan wanita gitu, seperti itu. Oke. Lanjut pertanyaan nomor 10. Bagaimana Gen Z memanfaatkan sosmed dalam kehidupan sehari-hari? Kalau saya sih memanfaatnya dengan cara kayak browsing gak jelas sih gitu aja. Kalau si Gen Z sendiri, bagaimana cara memanfaatkan teknologi yang Anda tanyakan tadi? Mungkin rata-rata lebih ke waktu penugasan kan pasti dibuat browsing, nggak pernah dibuat sendiri, ambil aja dari kayak Brandly gitu. Misal Brandly atau nggak Ruang Guru, kan ambilnya dari situ. Terus Gen Z sendiri juga menggunakannya pasti nyarinya tuh cuma buat senang-senang aja gitu. Rata-rata itu buat senang-senang aja. Untuk yang minoritasnya itu memang dibuat cari pengetahuan sama hal yang lain. Tapi Gen Z sendiri lebih ke meta trend itu. Yang saya tekankan lagi itu meta trend yang sering mereka pakai buat mencari di internet tuh. Ada nggak biasanya tutorial cara membuat ini sama itu? Sudah. Oke, lanjut pertanyaan ke-11. Keuntungan apa dalam memanfaatkan sosmed? Keuntungannya itu tetap tadi, kita dapat dengan mudah bicara sama orang lain. Misal aja Facebook gitu kan, Facebook itu kita ngupload, ada yang komen, kita bisa balas. Jadi kita bisa berdiskusi di dalam sebuah forum komentar itu tadi, atau enggak juga di Instagram. Bisa aja juga kan pakai di website kan juga ada itu kolom komentar, kita bisa juga bicara di situ. Jadi lebih interaktif penggunaan medsos itu sekarang. Oke, jika Anda. Kalau saya sih itu kayak kemudahan dalam mencari informasi, sama kayak seperti memesan makanan kan lebih mudah kalau kita pesan dari Gojek ataupun Grab gitu, seperti itu. Oke, sudah ya. Pertanyaan terakhir. Partisipasi apa jika adanya dampak negatif sosial media dalam era generasi Z? Partisipasi. Kalau partisipasi menurut saya itu dalam menangani hal-hal yang dampak-dampak dari Gen Z itu mungkin dari Kominfo sendiri, bagaimana cara mereka memilah informasi yang kurang tepat gitu kan. Jadi disalin semua sama. Kita beralih ke pertanyaan yang terakhir. Partisipasi apa jika adanya dampak negatif sosial media dalam era generasi Z? Partisipasi apa ya? Menanganinya mungkin lewat pertama dari diri kita sendiri, terus kedua itu mungkin dari pihak keluarga yang memakai ponselnya dibatasi atau enggak, kayak 18 plusnya itu dinaikkan jadi privasinya naik gitu. Jadi nggak aneh-aneh anak-anaknya mau nge-search apa gitu di sosmed. Terus kemudian yang ketiga itu dari pihak Kementerian Informasi dan Komunikasi dari negara kita sendiri. Biasanya mereka yang bertugas dalam memilah hal-hal yang kurang tepat atau enggak
bisa membuat pengaruh yang buruk di kalangan Gen Z. Jadi generasi muda itu patut untuk dipertahankan dan juga mereka perlu dididik lebih lanjut karena kita juga ketimpangan generasi Gen Z sekarang itu sangat dibutuhkan. Cuman sayangnya ya banyak yang bermasalah karena sosial sih. Gitu. Oke, sudah ya. Saya tutup wawancara ini. Terima kasih untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So I think Gen Z is a generation that is active, creative, and appreciates positive social interactions. They have a passion for being now. Things innovating and contributing double various fields. There's also full strong social relationship, supporting each other and not leading to negative things. So that was our interview. We apologize if there are any wrong form of our action. That's all and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.